Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Apakah kalian dalam keadaan sehat? Mudah-mudahan kalian sehat ya. Amin amin ya robbal alamin. Dan semuanya tetap semangat dalam belajarnya. Baiklah anak-anak, dalam pertemuan kali ini Bapak akan membahas tentang persamaan garis lurus. Ada beberapa tujuan belajar yang mesti kalian capai dalam pertemuan kali ini. 1. Dapat menggambar grafik persamaan garis lurus. 2. Dapat menentukan gradien garis melalui persamaan, melalui gambar, dan melalui dua titik. 3. Dapat menentukan persamaan garis lurus melalui sebuah gradien dan sebuah titik koordinat, dan dapat menentukan persamaan garis lurus melalui dua buah titik koordinat. Dan yang terakhir, dapat menentukan persamaan garis lurus melalui sebuah titik dan sejajar garis lain, dan juga dapat menentukan persamaan garis lurus yang melalui sebuah titik dan tegak lurus garis lain. Baiklah anak-anak, dalam pembahasan kali ini Bapak akan bagi dua ya, karena terlalu banyak ini materinya. Jadi bagian pertama Bapak akan membahas sampai gradien saja ya. Jadi dua tujuan ini ya. Kita lanjut. Sebelum kita belajar, kita baca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Mudah-mudahan kalian dapat mudah memahaminya dalam pelajaran materi kali ini. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah anak-anak, dalam pembahasan persamaan garis lurus ada 4 pokok belajar, yaitu A. Menggambar grafik garis lurus. Dalam menggambar grafik lurus ini ada 3 materi, yaitu mengenal bentuk persamaan garis lurus, syarat titik terletak pada sebuah garis, dan menggambar grafik garis lurus. Yang B. Gradien garis lurus. Definisi tentang gradien garis lurus: dapat menentukan gradien garis dan mengetahui sifat-sifat gradien suatu garis. Yang C. Persamaan garis lurus. Dapat menentukan persamaan garis lurus yang melalui gradien dan melalui sebuah titik, dan dapat menentukan persamaan garis melalui dua buah titik. Kemudian menunjukkan 2 garis lurus, 2 garis sejajar, 2 garis berimpit, dan 2 garis berpotongan. Baiklah anak-anak, bentuk persamaan garis lurus itu ada 2. Pertama, Y sama dengan MX plus C, atau dalam bentuk AX plus BY sama dengan C. Nah, bentuk persamaan ini bisa dirubah satu sama lain. Y sama dengan MX ditambah C dapat diubah ke bentuk AX plus B sama dengan C, atau sebaliknya. Berikan contohnya, Y sama dengan 3X plus 4 diubah menjadi 3X min Y sama dengan min 4. Cukup memindahkan Y nya ke kanan, memindahkan Y yang ke kanan, jadi
negatif Y-nya, dan 4 dipindahkan kiri ya. Jadi plus jadi min. AX diambil 2Y sama dengan 8, bisa diubah menjadi Y sama dengan 2X, diambil 4. Caranya Y nya dipindahkan ke kanan jadi positif ya, pindahkan ke kanan tetapi nulisnya di kiri ya, itu boleh karena dalam matematika itu memenuhi sifat komutatif, kanan nulisnya tapi pindahnya ke kanan tapi nulisnya di kiri. Jadi 4X diambil 8, jadi ini plus pindah jadi min, dibagi 2 4 dibagi 2 4 dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena di sini koefisiennya harus 1 ya, persamaannya sini Y nya 1 Y nya. Syarat titik terletak pada suatu garis itu jika titik tersebut disubstitusikan itu bernilai benar. Substitusi artinya diganti. Contoh, apakah titik 1, min 2 itu melalui Y sama dengan 3X min 5? Kita jawab, kita ganti X nya dengan 1, 3 kali 1 3 diambil 5 min 2 ya, berarti ini kalau diganti 1 nilai Y nya jadi hasilnya jadi min 2 ya, ini benar. Jadi titik 1, min 2 terletak pada garis Y sama dengan 3X min 5 atau melalui ya, terletak atau melalui. Menggambar grafik garis lurus ada 2 cara. Pertama, menggambar grafik menggunakan 2 titik seperti kayak tadi ya, jadi titiknya kita tentukan bebas saja ya, kemudian menggambarkan 2 titik tersebut pada bidang koordinat, kemudian dihubungkan seperti ini contohnya. Kita tentukan bebas saja X nya ya, boleh 2, misalnya ini 2 Y sama dengan X sama dengan 2, 3X diambil 2 berarti 3 dikali 2, X nya dikali 2, 3 kali 2 6 diambil 2 4, jadi titiknya 2,4. X nya diganti 5, jadi 3 kali 5 15 diambil 2 13, jadi titik koordinatnya 5,13. Nah, 2 titik ini kita gambar ke dalam koordinat kartesius. Nah, ini dia gambarnya. Kemudian menggambar garis lurus menggunakan pertolongan titik potong garis dengan sumbu koordinat. Misalnya memotong sumbu X di Y sama dengan 0. Kalau grafik itu memotong sumbu X, Y nya 0. Kemudian sebaliknya kalau memotong sumbu Y, X nya 0. Jadi cukup kalian mengganti Y nya 0, nanti X nya berapa dapatnya. Kemudian yang kedua mengganti X nya dengan 0, nanti Y nya berapa dapatnya. Kemudian kedua titik ini digambar ke dalam koordinat kartesius. Lihat contohnya, Y sama dengan 3X diambil 6. Kita jawab, kita tulis, potong sumbu Y berarti X nya 0, berarti kalau Y nya 0 berarti 3 kali 0, 3 kali 0 itu 0 diambil 6 min 6, di titiknya 0,6. Potongan sumbu X, Y nya 0, itu ini 0, Y nya 3X diambil 6,
kemudian ini pindah, ini min 6 nya pindah ke kiri, berarti tadinya min jadi plus, pindah ke kiri tapi nulisnya tetap di kanan, jadi 3x sama dengan 6 ya. Jadi ini seolah-olah logikanya aja yang bergerak ya, tapi nulisnya tetap di kanan. 3x sama dengan 6 berarti x nya sama dengan 2 ya, karena 6 dibagi 3 itu 2. Kita dapatkan dua titik koordinat ini, kita gambarkan ke dalam koordinat kartesius. Kita lihat ini 0,6 nya di sini, 0 nya sini 0,0 sini ya, 1 2 3 4 5 6, ini negatif ya kalau ke bawah, min 1 min 2 min 3 min 4 min 5 min 6, 0,6 1 2 ini dihubungkan titik ini. Inilah garisnya ini. Contoh yang kedua dalam bentuk lain persamaannya, jawab, tulis lagi ya, potong sumbu y, x nya 0, diganti x nya dengan 0, 3 kali 0 3x kali, berarti 3x 3 kali 0, ini min 2y sama plus 12 sama dengan 0 ya. Pindah ke kanan jadi positif, biasa ya pindah ke kanan tapi nulisnya di kiri, ini tetap nggak pindah ya, jadi 2y sama dengan 12 maka y nya 6, titiknya 0,6, potong sumbu x, y nya 0 ya. Ini 0 nya 2 kali 0 3x diambil 0 tambah 12 mirip 3x sama dengan min 12, jadi ini pindah ke kanan plus jadi min 12 dibagi 3 min 4, jadi titik koordinatnya min 4,0 ya. Dua titik ini kita hubungkan, kita gambarkan ke dalam koordinat kartesius ya, ini dia min 4,0, ini 0,0 ya, 1 min 2 min 3 min 4, 0,6 1 2 4 5 6 ya, hubungkan. Tentuan gradien. Gradien adalah nilai kemiringan suatu garis, lambangnya M. Menentukan gradien garis bila diketahui gambarnya atau diketahui grafiknya, maka rumusnya adalah M sama dengan perubahan nilai Y dibagi dengan perubahan nilai X sama dengan delta Y dibagi delta X. Kita lihat nih gambarnya ini, berarti kita lihat garis AB berapa gradiennya ya, kita lihat titiknya sini ya, pergerakannya berarti boleh dari A, boleh dari B ya. Kalau misalnya dari A berarti pergerakannya ke kanan ya, nggak boleh, dia harus X dulu, jadi ke kanan 3 1 2 3, kalau ke kanan positif, kalau ke bawah negatif ya. Jadi perubahan X nya ke kanan positif 3, ke bawah itu Y ya, min 2, jadi min 2/3, karena rumusnya perubahan Y dibagi perubahan X. Lanjut sini, perubahan Y nya ke atas positif, perubahan X nya ke kanan positif, jadi 2/3 ya. 3 itu boleh ke sini ya, ke atas, ini ke sini boleh, atau ke sini, ke atas, ke kanan
ke atas sama ya. Jadi pergerakannya itu kalau ke atas positif, kalau ke bawah negatif, kalau ke kanan positif, kalau ke kiri negatif, ya gitu perubahannya ya. Ini juga boleh dari sini, misalnya sini perubahannya misalnya ini ke bawah, di sini ke bawah itu berarti 2, bawah 2, jadi kalau bawah negatif 2, ke kanan positif 3. Oke. Menentukan gradien jika diketahui persamaannya ada 3 model persamaannya. Y sama dengan mx, ini c nya nggak ada ya, c nya 0, maka gradiennya adalah m. Y sama dengan mx plus c, maka gradiennya m juga di sini. Nah, ini persamaan yang ketiga gradiennya. Contoh, Y sama dengan 3x. Ya, di semua ini contohnya ya, baca sendiri ya. Dijawab Y sama dengan 3x. Berapakah gradiennya? Ya, ini seperti ini. Gradiennya adalah m. Jadi ini m, ini gradien ya. M sama dengan 3. 2y sama dengan 8x. Mana gradiennya? Ya, jawab jangan min 8 ya. Jangan min 8 salah. Jadi harus dibagi 2 dulu. Ya, min 8 bagi 2 ya min 4 ya. Nah, inilah gradiennya. Ini 2x min 5. Di gradiennya ini 2. Jangan terpengaruh dengan c nya. Kalau begini berarti 6 nya bagi 3 dulu. Nah, 2, inilah gradiennya. Kalau begini berarti x nya dipindahkan dulu ya. Ini plus jadi min 2x, dipindahin di depan 12 ya. Gradiennya jangan min 2 ya, jadi harus dibagi 3 dulu. Min 2 per 3 ya gradiennya. Ini juga 3x nya pindah dulu depan 12. Gradiennya jangan min 3 ya, harus dibagi min 4 dulu. Ini gradiennya. Lanjut, menentukan gradien jika diketahui 2 titik. Ini 2 titik koordinat, titik pertama dan titik 2. Maka rumusnya adalah y2 diambil y1 dibagi x2 diambil x1. Rumus. Contohnya ini ada 3 contoh yang Bapak berikan ya, sengaja supaya kalian bisa membandingkan. Kita lihat ini, titik pertama berarti x1 y1, titik kedua x2 y2. Dengan masukkan rumusnya, y2 diambil y1, 2 diambil x1 ya, berarti 1 diambil 5 ya. Y2 nya 1, cari aja. Nah, ini 2 Y1 5 diambil 3, min 4 dia bagi 2 min 2, jadi gradiennya min 2. Ini x1 y1, ini x2 y2. Di sini y2 diambil y1, 3 diambil 0 ya, kalian cari aja y2 diambil y1 0. X2 diambil x1 berarti 4 diambil min 2 ya, karena x1 nya min 2, x1 nya min 2, min kali min plus 4 tambah 2 6, 3 per 6 jadi setengah dibagi 3 ya, sederhanain, jadi gradiennya setengah.
Yang terakhir X1 Y1 X1 X2 Y2. Rumus min 3 diambil 5 jadi min 8, X2 nya 0 ya, X2 0, 0 diambil min 4, min kalau min plus jadi min 8 dibagi 4 min 2, jadi gradiennya min 2. Oke, nah sampai sini belajarnya, mudah-mudahan kalian dapat memahaminya. Mohon maaf Bapak agak cepat ya, tapi yang penting kalian bisa tonton ulang videonya kalau emang belum mengerti ya. Dan Bapak berharap, oh ini masih ada lagi ya, maaf. Jadi sifat-sifat gradien suatu garis, sifat-sifat ada 4 ya. Jadi kalau misalnya garisnya dari kiri ke kanan itu gradiennya positif, dari kiri ke kanan sana bergeraknya, jadi gradiennya positif. Kalau dari kanan ke bawah ke kiri bernilai negatif. Ke bawah ya, mau ke sini ya, mau ke atas mau ke bawah ya negatif. Kalau sejajar dengan sumbu X gradiennya 0, kalau sejajar dengan sumbu Y gradiennya tidak terdefinisi. Baiklah, nah itu sampai situ saja materi kita hari ini. Dan ini ada beberapa latihan yang mesti kalian kerjakan dan dicatat dan dikumpulkan di Google Classroom. Dan Bapak Ari, bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.